Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Jatullah Sabani, NIM 2011 0502008. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video yang Bapak Dr. Dosen Abdul Wadud Hafiz LC berikan, yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Dan sebelum memasuki tanggapan ini, kita harus mengetahui inflasi. Inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasinya, dan berdasarkan asal dari inflasi. Nah, berdasarkan sifatnya, inflasi ini dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, inflasi merayap, creeping inflation di bawah 10 tahun. Yang kedua, inflasi menengah, galloping inflation antara 10 sampai 30% setahun. Dan yang ketiga, inflasi tinggi, hyperinflation di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi, di sini dibagi menjadi dua, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Berdasarkan asal dari inflasi. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation, dan inflasi yang berasal dari luar negeri, imported inflation. Nah, inflasi pasti ada sebab-sebabnya kan. Nah, sebab-sebab inflasi ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi permintaan, demand pull inflation. Yang kedua, inflasi penawaran, cost push inflation. Dan yang ketiga, inflasi campuran, mixed inflation. Inflasi permintaan, yaitu menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, demand pull inflation, permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, cost push inflation, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Inflasi campuran, mixed inflation. Inflasi ini terjadi adanya mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Nah, adapun natural inflation dan human error inflation. Natural inflation, inflasi ini diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregatif. Adapun human error inflation, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, corruption and bad administration. Yang kedua, pajak yang berlebihan, excess tax. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan, exit shake norek. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.